Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT Informatika Dampak Sosial Informatika. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Divya Muti Alifah, absen 12. Nama saya Skaira Rahadatul Ashkito, absen 8. Saya Biram, absen 15. Saya Naura Astamupida dari kelas 10-7, absen 27. Saya Fania Zafira, absen 34. Sejarah berkembangnya komputer dimulai dari alat komputasi sederhana yang dinamakan Abaskus yang ditemukan sekitar 2500 sebelum Masehi. Abaskus digunakan oleh bangsa Sumeria dan kemudian oleh bangsa Tiongkok dan Romawi. Pada abad ke-9, seorang matematika konvensia yang bernama Al-Khawarizmi memperkenalkan kitab yang bernama Al-Jabr wal Muqabalah. Itu adalah konsep algoritma yang ada di dalam bukunya. Algoritma yang merupakan prosedur langkah demi langkah untuk melakukan perhitungan menjadi dasar penting. Kemajuan ini terjadi pada abad ke-19. B. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Produk informatika penting buat ekonomi dan hukum. Ini karena produk ini bisa kasih keuntungan dan melindungi hasil karya. 1. Aspek ekonomi produk informatika. Produk informatika itu barang berwujud hardware dan tidak berwujud software. Perubahan produk informatika bikin ekonomi berubah juga. Contohnya, harga makin murah karena produksi makin pintar. Fitur makin banyak tapi harga tetap oke, mudah dipakai dan murah. Contohnya aplikasi WhatsApp. 2. Aspek hukum produk informatika. Hukum penting buat melindungi karya informatika, software, aplikasi, dan lain-lain. Biar nggak ada yang nyuri atau pakai tanpa izin. Kayak kita itu melindungi ide dan hasil kerja pembuatannya. Jadi orang lain nggak bisa sembarang nyalin atau sembarin tanpa izin. Ada berbagai macam lisensi buat pakai karya informatika. Aturan ini beda-beda tergantung jenisnya. C. Media digital. Media digital adalah media yang memuat kombinasi teks, suara, gambar, dan data yang diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan laptop. Manfaat media digital dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memfasilitasi interaksi sosial secara global. 2. Mengoptimalkan media sosial dan promosi brand. 3. Memudahkan membuka usaha dan bisnis kecil. 4. Memudahkan dalam berbelanja online. 5. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar manusia. 2, 3. D. Budaya digital di Indonesia. Budaya digital adalah nilai-nilai, norma, dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat digital. Budaya digital mencakup cara kita berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dalam lingkungan yang makin terhubung oleh teknologi. Adapun beberapa alasan budaya digital itu penting sebagai berikut. 1. Pemanfaatan teknologi. 2. Peran pemerintah dan swasta. 3. Kesadaran dan literasi digital. Yang berikutnya ada E, konten negatif dunia digital, yaitu yang pertama berita bohong, informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Yang kedua ada hate speech, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan dalam berbagai aspek. Cara mengatasinya yaitu dengan tetap tenang dan percaya diri. Yang ketiga ada cyberbullying, yaitu perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Cara mengatasinya dengan tidak berinteraksi dengan perilaku cyberbullying, memblokir pelaku, menyimpan bukti, dan melaporkan kepada pihak berwajib. Yang keempat ada pornografi, yaitu gambar, ilustrasi foto, animasi, bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di umum yang membuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penipuan online, yaitu tindakan penipuan yang terjadi melalui internet atau platform digital. Selanjutnya ada F, pengelolaan kata sandi. Terdapat dua tipe pengelolaan kata sandi, yaitu pengelolaan kata sandi berbasis browser, yaitu pengelolaan kata sandi ini sudah terpasang di browser dan tidak harus mengingat kata sandi utama yang panjang. Kemudian yang kedua ada pengelolaan kata sandi standalone, yaitu pengelolaan kata sandi yang memerlukan instalasi perangkat, lunak, dan pembuatan akun lokal dan berbasis cloud untuk mengakses layanan. Pengelolaan ini cenderung lebih aman serta memiliki fitur yang lebih canggih. Kemudian ada beberapa cara untuk mengelola kata sandi yang lebih aman, seperti gunakan kata sandi utama yang kuat,
Jangan berikan kata sandi utama, install pembaruan secara rutin, gunakan pengelolaan kata sandi untuk membuat kata sandi, dan hindari menggunakan kata sandi yang sama. G. Informatika untuk masa depan. Indonesia adalah negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kemampuan teknologi untuk bersaing di tingkat global. Salah satu upaya dunia untuk mencapai kemajuan berkelanjutan adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) yang berisi 17 tujuan utama seperti menghapus kemiskinan, menjaga kualitas pendidikan, energi bersih, hingga perlindungan lingkungan. Selain itu, Jepang memperkenalkan konsep industri 4.0 yang berfokus pada kecerdasan buatan atau AI dan teknologi otomatisasi dan Society 5.0 yang mengutamakan penggunaan teknologi modern dengan manusia sebagai pusat. Lalu ada karir dan studi lanjut di bidang informatika. Kerja di bidang informatika makin penting di era digital. Banyak banget pekerjaan yang berhubungan sama komputer. Profesi di informatika butuh orang yang punya keahlian khusus dan terus belajar. Belajar teori dan praktik itu sama pentingnya. Di dunia kerja informatika, penting punya standar kerja, etika, dan bersikap profesional. Lalu ada beberapa contoh pekerjaan di bidang informatika. Contohnya, komputer programmer, tulis kode buat bikin program komputer. Software, engineer, bikin rawat, dan peningkatan kualitas software. Web developer, bikin website. Lalu ada studi lanjut di bidang informatika. Belajar informatika itu luas banget. Ada banyak hal yang pelajari, gabungan ilmu, komputer, matematika, teknik, dan bisnis. Penting buat terus belajar karena teknologi terus berubah. Ada banyak organisasi dan kurikulum yang bisa jadi panduan belajar informatika. Contohnya ASN, IEE, AIS. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.